Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian usul fikih dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usul Fikih karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majaz. Kita ketahui tadi bahwasanya kalam itu terbagi menjadi dua bagian, ada hakikat dan juga ada majaz. Majaz, apa yang dikatakan majaz? Al-majazu huwa al-lafdhu alladhi tu'uddiya bihi fil isti'mal wa nuqila an ma'nahu al-mawdu'i lahu al-lughawi ila ma'nan thanin majaziyyin li'alaqatin bainahuma. Ini saya mungkin perjelas sedikit. Perhatikan lafadz asad. Ya, lafadz asad. Ini kita ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ada lafaz dalam bahasa Arab itu, ini yang sering dijadikan contoh oleh orang Arab dalam memberikan contoh majaz, lafaz asadun. Ya, jadi asadun ini artinya sesuai dengan peletakan awal dari lafaz asad itu adalah singa. Ya. Kalian pasti tahu apa itu singa. Nah, jadi lafadz asad itu artinya singa. Cuma oleh orang Arab, lafadz asad ini kadang itu diucapkan, tapi yang dimaksud bukan singa. Ketika kita menggunakan lafadz asad, tapi yang dimaksud adalah singa, nah berarti itu hakikat. Penggunaan lafadz asad sesuai dengan makna aslinya itu namanya hakikat. Tapi kalau sudah menggunakan lafadz asad tapi yang diinginkan adalah bukan singa, nah itu namanya majaz. Contoh, orang Arab mengatakan asadun tapi yang diinginkan adalah Zaid misalkan. Nah, yang dimaksud adalah Zaid. Loh, kenapa Zaid itu dikatakan asad, dikatakan singa, padahal dia orang? Karena Zaid ini mempunyai sifat yang agak mirip dengan singa. Apa sifatnya? Nah, di antara sifat yang khusus untuk singa itu biasanya pemberani. Jadi singa itu mempunyai sifat keberanian, pemberani lah gitu, pemberani. Karena Zaid ini orangnya pemberani, dikatakanlah Zaid itu adalah singa. Ra'aitu asadan, saya melihat singa. Lagi ada di sekolah, lagi belajar. Padahal yang dimaksud adalah Zaid. Jadi di sini ada alaqah, ada keserupaan antara singa dan Zaid. Keserupaan di mana? Di sifat beraninya. Dan ini banyak digunakan di bahasa Indonesia seperti ra'aitu, saya melihat singa Allah. Wah, singa Allah, singa panggung, singa aswaya, kan banyak tuh digunakan lafadz singa, tapi yang dimaksud bukan singa, tapi yang dimaksud adalah laki-laki pemberani, gagah, masya Allah. Jadi penggunaan lafadz seperti itu namanya majaz. Ya, insyaallah ini jelas sudah. Kita kembali lagi ke definisi yang ada di ibarah kitabnya. Qala al-musannifu al-majaz huwa alladhi tu'uddiya bihi fil isti'mal wa nuqila an ma'nahu al-mawdu' lahu al-lughawi ila ma'nan tsani. Jadi lafaz yang sudah dipindahkan maknanya dari makna peletakan aslinya ke makna yang kedua, yaitu makna orang kalau tadi. Jadi makna aslinya itu singa, tapi yang diinginkan adalah makna yang kedua, yang majaz, yaitu makna laki-laki yang pemberani. Li'alaqatin bainahuma, karena ada keserupaan dalam sifat keberanian tadi. Wa in syi'ta qultah huwa al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu lughatan aw 'urfan aw syar'an biwad'in tsanin. Bisa kamu katakan dalam definisinya adalah lafaz yang digunakan tapi tidak sesuai dengan peletakan aslinya.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Atau bisa dikatakan dengan peletakan yang kedua. Nah, karena kalau sudah peletakan yang kedua itu namanya majaz. Peletakan pertama hakikat. Lafadz sholat, peletakan yang pertama itu dari doa. Peletakan yang kedua itu adalah ibadah. Zakat, peletakan pertama adalah bertambah. Jadi zakat itu artinya bertambah. Tapi peletakan yang kedua, ismun limalin maksusin, nama harta yang dikeluarkan untuk orang-orang tertentu. Nah, itu penggunaan yang kedua itu namanya majaz. Ya. Jadi bisa dikatakan al-lafdzul musta'malu fi mawdi'a lahu lughatan aw 'urfan aw sya'an biwad'i tsani. Menggunakan lafaz sesuai dengan peletakannya tapi peletakan yang kedua. Mudahnya seperti itu. Aqsamul majaz. Nah, majaz ini ada banyak bagiannya, ada majaz mursal, ada majaz isti'arah, ada majaz akli. Aqsamul majaz, pembagian majaz. Wal majazu yakunu bin naqsi waz ziyadati wan naqli wal isti'arah. Ay anna al majaza imma yakunu bi sababi naqsi lafdzil ibarati li ada'i dzalikal ma'na. Nah, pertama ada majaz yang dikenal dengan majaz nuqsan. Majaz nuqsan ini ada ketika mengurangi suatu lafaz demi untuk menyampaikan satu arti. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryah. Tanyakan desa itu. Tanyakan desa. Masa kita akan menanyakan desa? Padahal kita pastinya akan menanyakan orang-orang yang ada di desa itu. Jadi ahl ini tidak disebutkan. Sama seperti antum mengatakan, tanya ke kantor gitu. Tanya ke kantor. Masa kita tanya ke kantornya, bukan tanya ke orangnya kan? Padahal yang dimaksud adalah bertanya ke orang-orang yang ada di kantor. Tanya ke sekolah. Padahal sekolahnya tidak bisa ditanya. Yang dimaksud adalah bertanya ke orang-orang yang ada di sekolah. Penggunaan seperti itu namanya majaz. Ya, namanya majaz apa? Majaz nuqsan. Atau ini bisa diistilahkan dengan majaz mursal ya. Alakohnya mahalian nantinya. Au bisa babi ziyadati lafzil ibarah, atau dengan sebab menambah suatu ibarah. Insyaallah ini akan dibahas. Ini ada contohnya. Kita baca saja untuk penjelasan sesuai dengan runtutan dari kitab. Au bisa babi naqlil lafzi an ma'nahul asli ila ma'nan akhar limunasabatin bainahuma, atau dengan sebab nakal, memindahkan satu arti ke arti yang lain karena ada keserupaan, ada kesesuaian. Aw bisa isti'arah, atau disebabkan pinjaman ya. Bukan pinjaman online ya, pinjaman lafaz. Wal isti'aratu majazun 'alaqatuhu musyabahah. Dan isti'arah adalah majaz, bentuk majaz di mana kaitannya hubungan antara lafaz yang dijadikan majaz dan lafaz yang asli. Makna yang asli itu ada hubungan keserupaan. Seperti tadi lafaz Asad tapi yang dimaksud adalah orang. Apa sih hubungan singa dengan Zaid? Ada hubungan. Hubungannya apa? Hubungan keserupaan. Apa keserupaannya? Sama-sama mempunyai sifat berani. Sama seperti kalian misalnya mengatakan pada istri kalian, anti qamar, ra'aitu qamaran amami, saya melihat rembulan ada di hadapan saya misalkan. Tapi yang dimaksud adalah istrinya. Nah, kenapa mengatakan istrinya adalah rembulan? Karena ada keserupaan. Apa keserupaan istri saya dengan rembulan? Keserupaannya adalah sama-sama indah, sama-sama cantik. Gitu. Itu namanya majaz isti'arah. Ini sudah ada kitab Qawaid Asasiyah fi Usul Fiqh. Fa in kanatil 'alaqatu ghairal musyabahah summiya majazan mursala. Apabila itu dikatakan tidak ada hubungan musyabahah, itu namanya majaz mursal. Seperti ini kasih contoh. Nahrun jarin, sungainya mengalir. Sungai mengalir. Masa sungai mengalir? Kalau sungai mengalir berarti kan batunya ikut mengalir juga. Tapi yang mengalir apanya? Airnya. Masya Allah. Saya menanam cabai. Itu majaz mursal. Ya.
Saya menanam cabai. Kan yang ditanam bukan cabainya tapi bibitnya. Masya Allah. Saya menanam mangga. Yang ditanam bukan mangganya kan. Masya Allah. Itu namanya majaz mursal. Majaz bin naqas. Ini saya terangkan tadi. Ya, untuk bisa baca kitab seperti ini ya belajar ilmu alat seperti nahwu, shorof. Tsumma qala al-musannifu misal majaz mursal. Berikut adalah contoh majaz nuqsan, ya, majaz naqas. Amal majaz min naqs fa huwa ka naqsi kalimati ahl min qawlihi ta'ala was'al qaryah. Majaz nuqsan itu seperti kurangnya lafadz ahl atau dibuangnya lafadz ahl dalam firman Allah Subhanahu wa taala was'alil qaryah. Kalau kita apa ini maksudnya? Kalau kita artikan was'alil qaryah itu artinya hendaklah kamu menanyakan desa, padahal desa itu tidak ditanyakan. Yang ditanya adalah orang-orang yang ada di desa itu. Fa innal murada was'al ahlal qaryah. Karena yang dimaksud adalah tanyakan penduduk yang ada di desa itu, bukan desanya malah yang ditanyakan. Walaisal muradu al-qaryatu nafsuha. Walaisal muradu al-qaryata nafsaha. Yang ditanya itu bukan desanya, tapi orang-orang yang ada di desa itu. Wa hadza fil haqiqati laisa naqsan li'anna al-Qur'ana huwa kalamullahil kamil at-tam alladzi la ziyadata fihi wala nuqsan. Jadi ini bukan kekurangan dari Al-Qur'an, tapi memang gaya bahasa Arab seperti itu. Qala ta'ala walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau misalkan Al-Qur'an ini bukan milik Allah, niscaya kalian akan menemukan banyak sekali perbedaan di dalamnya. Fala yasihhu ayyusafa syai'un minhu walau harfan wahida. Sehingga ini ta'adduban ma'al Qur'an, akhlak dengan Al-Qur'an, kita ini hanya menamakan, memberi nama nukson seperti itu secara nama saja, karena tidak ada kekurangan dalam Al-Qur'an. Bin naqsi au ziyadah, tidak ada tambahan dalam Al-Qur'an, tidak ada kekurangan dalam Al-Qur'an. Wa innama huwa ta'biru ahli lughah wal balaghin wal usuliyin. Jadi kalimat majaz nuqsan, majaz kurang, itu hanya penamaan saja, ya. Bukan menunjukkan hakikat dari Al-Qur'an, oh Al-Qur'an ada kekurangan, tidak. Itu hanya penamaan saja. Yang banyak digunakan oleh ahli bahasa, ahli balaghah dan ulama usul fikih. Fa kalimatu naqs laysat huna bil ma'na adh-dhahir minha 'inda al-itlaq. Maka lafaz nuqsan, lafaz kurang itu bukan yang dimaksud di sini adalah kekurangan pada Al-Qur'an, bukan. Wa inma hiya huna bi ma'na 'adami wujudi hadhil kalimah. Yang dimaksud di sini adalah tidak adanya lafadz ahl, atau bisa diistilahkan dengan idmar, ya, ada lafadz yang disimpan gitu, jadi disesuaikan dengan istilah mereka. Was'al qaryah wa huwa al-mu'abbar anhu 'inda al-lughawiyyin wal usuliyyin bin naqsi fatadabbar. Jadi ini hanya penamaan. Kalau misalkan antum ngasih nama majaz bukan majaz nuqsan, anggaplah majaz idmar gitu, majaz simpanan. Itu boleh-boleh saja, tapi mereka mengatakan majaz nuqsan, ya kita ikut mereka saja gitu. Mithalu majaz biziyadah. Berikut adalah contoh majaz biziyadah. Wa mithalul majaz biziyadah qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Masyaallah. Laisa kamitslihi syai'un. Apa arti dari kalimat ini? Kalimat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Fal kafu. Ini saya akan terangkan terlebih dahulu laisa kamitslihi syai'. Kaf ini kan misal. Jadi arti dari kaf itu seperti. Misal ini juga mempunyai arti seperti. Berarti kalau kita artikan secara harfiah laisa kamitslihi syai'un,
Kita artikan seperti ini. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Nah, seperti itu. Karena ada dua lafadz misl di sini. Ada kaf yang mempunyai arti seperti, dan juga ada lafadz mithlun yang mempunyai arti seperti juga. Maka kalau kita artikan secara harfiah per huruf, maka artinya seperti ini. Tidak ada sesuatu, ya, tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti ada sesuatu yang serupa pada Allah, yang serupa dengan Allah. Kemudian dari lafadz ini menunjukkan tidak ada keserupaan pada sesuatu tersebut yang sudah serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya? Artinya Allah punya keserupaan. Dan di ayat ini menafikan semua sesuatu yang serupa pada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zahir dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah punya keserupaan, punya sesuatu yang serupa dengan Allah. Padahal di akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, bahwasanya laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir tiap hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang sekutu yang menyerupa dengan Allah Subhanahu wa taala, la fi sifatihi wa la fi af'alihi wa la fi dzatihi. Sehingga di sini ulama mengatakan ini ada ziyadah di sini. Tujuan ziyadah di sini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menambah lafaz itu menjadi kuat. Fal kafu fi kamitslihi zaidah, maka kita katakan kaf yang ada di kamitslihi itu zaidah, tambahan untuk menambah kekuatan dari lafaz. Jadi tidak diartikan yang hakikat, karena hakikatnya ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena mustahil Allah punya sesuatu yang serupa dengannya, sesuai dengan akidah kita. Wal maqsudu laisa mithluhu syai', laisa mithlahu syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walau lam takunil kafu zaidatan lakana al makna laisa mithla mithlihi syai'. Kalau ini tidak dikatakan zaidah, niscaya artinya adalah tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti Allah punya keserupaan. Nah, itu. Wa mafhumu hadzal ma'na huwa nafyu mithli faqat. Padahal yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai' adalah tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau kita katakan ini hakikat, berarti tidak ada mislihi, tidak ada sesuatu yang serupa dengan yang serupa dengan Allah. Berarti menafikan nafyul misli, menafikan mislihinya gitu. Sulit banget. Wa yalzamu alaihi thubutul misli wa hadza muhal. Kalau kita katakan demikian, berarti Allah Subhanahu wa taala punya misal, karena yang dinafikan misl. Mungkin saya perjelas ya. Takut ada yang enggak paham di sini. Laisa kamitslihi syai'. Kalau kita artikan yang hakikat, anggaplah ini si A serupa pada Allah, ya, serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. B ini serupa dengan A. Kalau serupa dengan A, otomatis serupa dengan Allah. Berarti kalau kita melihat dari zahir ayat yang tadi, tidak ada sesuatu, artinya tidak ada sesuatu, baik yang di sini, semuanya tidak ada yang serupa dengan A. Tidak ada semuanya yang serupa dengan A. Di mana A ini serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini zahir dari ayat. Berarti kalau kita melihat dari zahir ayat ini, Allah punya keserupaan, yaitu A. Karena yang dinafikan oleh Allah adalah semua yang serupa dengan A. Ini yang mustahil. Oleh karenanya, kaf yang ada di ayat kamitslihi itu zaidah. Karena yang dimaksud dengan ayatnya adalah tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Bukan tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Insyaallah mungkin ini bisa dipaham ya. Wa
yalzamu alaihi thubutul mithl wa hadza muhal. Kalau seperti itu berarti ada mithl pada Allah, ada yang serupa dengan Allah, dan ini muhal. Karena sesuai dengan akidah dan keyakinan kita, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik sifat, zat, ya, pekerjaannya juga tidak ada yang serupa persis dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakin yazulu hadzal iskal, maka kejanggalan ini akan hilang ketika kita mengatakan innal kafa zaidah. Kalau kita katakan kaf ini zaidah ala tariqil majaz bi ziyadah, sesuai dengan cara majaz bi ziyadah. Nah, jadi ini dikatakan majaz bi ziyadah ala annal mas'alah fiha kalamun akhar. Bahkan dalam masalah ini terjadi juga perdebatan ulama. Wa'lam anna kalimat zaidah la taliku bil kamalil Quran. Masya Allah. Seperti yang kita katakan di majaz nokson tadi, sama juga kita katakan di zaidah. Kalimat zaidah itu sejatinya tidak pantas untuk Al-Quran. Karena seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya di Al-Quran itu tidak ada yang lebih, tidak ada tambahan, dan juga tidak ada kekurangan di dalam Al-Quran. Alladzi la ziyadata fihi wa la nuqsan. Walakin hadza jarin ala ta'biri ahli lughah. Ini hanya formalitas, hanya penamaan saja. Wa ammal ulama al-muhaqqiqun fa innahum yu'abbiruna an dzalika biqaulihim silah badalan min qaulihim zaidah. Yani sebagian ulama yang ahli tahqiq yang sangat berhati-hati, mereka tidak memberikan nama zaidah, tapi mereka memberi nama silah. Silah ini hubungan agar menjadi kuat. Ada mengatakan makna majaz bil makna gitu, majaz bil makna, agar tidak su'ul adab lah gitu dengan Al-Quran. Tapi ala kulli hal yang dimaksud ziyadah nuqson ini bukan pada hakikat Al-Quran, itu hanya penamaan saja. Tidak ada kaitan dengan kekurangan Al-Quran. Al-Quran ini ada kekurangannya, Al-Quran ada lebihnya, tidak. Masya Allah. Ahlan wa sahlan jami'an. Majaz al-majaz bin naql. Wa mithalul majaz bin naql qauluhu ta'ala aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti. Falafdhul ghaiti manqulun min ma'nahu al-haqiqi wa huwa al-makanul mutma'innu minal ardi ila fadalatil insan. Lafaz ghaid itu pada makna aslinya adalah al-makanul mutmain, tempat yang rendah yang biasanya digunakan untuk membuang hajat. Itu makna aslinya. Tapi oleh orang-orang sudah dinukil dari makna yang asli ke makna fadalatil insan, kotoran manusia. Banyak sekali kamus sekarang ketika kita melihat lafadz ghaid itu artinya kotoran manusia. Jadi ini bisa dikatakan majaz bin naql atau haqiqah urfiyah. Nah, jadi punya dua nama. Li'anna alladhi yaqdil hajah yaqsidu dzalikal makan. Karena orang yang ingin membuang hajat itu biasanya datang ke tempat ghaid ini. Fasummiyat al-fadlah al-kharija minal insan bismil makan alladhi lazama dzalik. Sehingga apa yang keluar dari manusia, yaitu kotoran, itu dikasih nama dengan nama tempatnya, yaitu ghaid tadi. Nah, ini namanya majaz bin naql. Majaz bil isti'arah. Mithalul majaz bil isti'arah, amma al majaz bil isti'arah fa qawlihi ta'ala yuridu min qawlihi ta'ala jidaran yuridu ay yanqadda. Jidaran yuridu ay yanqadda. Jidaran tembok yang ingin jatuh. Ya, tembok yang ingin jatuh. Apa ada iskal, apa ada kejanggalan di sini? Ada. Apa kejanggalannya? Tembok masa punya sifat keinginan. Sifat keinginan ini kan bukan sifat tembok. Yang mempunyai keinginan ini kan manusia. Yang mempunyai idrak, pengetahuan.
Ayaskutu li'annahu ma'il, karena dia agak miring sedikit, temboknya miring. Jadi seakan-akan ingin jatuh. Jadi keinginan ini itu sifat manusia, bukan sifat jamadat. Fal iradatul haqiqiyyah ghairu muradah. Maka keinginan yang hakikat di sini itu tidak dimaksud. Idz la iradata li jamad fawajib as-sarfu lil majaz. Karena tembok itu tidak mempunyai keinginan. Ya, bolpen nih, masa bolpen ini punya keinginan? Tidak. Ya, tidak mempunyai keinginan. Keinginan itu adalah sifat manusia. Fawajib as-sarfu lil majaz wa huwa mailul jidar ila sukut. Jadi miringnya tembok tersebut itu disamakan dengan orang yang ingin jatuh. Wa hadza yusamma majazan bil isti'arah. Ini namanya majaz bil isti'arah. Fa yaquluna fihi syabbaha mailal jidar ila sukut bi iradati sukut. Ulama balaghah mengatakan ini majaz isti'arah. Isti'arah artinya menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi miringnya tembok itu seperti orang yang ingin jatuh. Wa 'ubbira 'an dzalika bil irada allati hiya min sya'nil insan. Kemudian lafaz miringnya tembok itu diungkapkan dengan keinginan seseorang. Tsumma adhafaha lil jidar. Kemudian lafaz irada itu disandarkan pada jidar, pada tembok. Wa 'ubbira 'an dzalika bi qawlihi yuridu ayyan gaddah. Yuridu ayyan qadda, ingin jatuh. Isti'ara li hadzal lafaz lil jidar. Pinjam. Jadi seakan-akan tembok ini minjam sifatnya orang. Karena iradah ini bukan sifat tembok. Iradah ini sifatnya orang. Keinginan itu sifat orang. Seakan-akan tembok minjem. Minjem ke orang lain, pinjam sifatnya dulu. Saya gunakan untuk jatuh. Insyaallah. Fahadha huwal majaz bil isti'arah. Ini namanya majaz isti'arah. Isti'arah ini artinya pinjaman. Wa huwa mufassalun fi kutubil balaghati wal usul. Apabila kalian ingin mengkaji lebih dalam lagi masalah majaz ini, bisa kalian temukan pembahasannya secara detail di dalam kitab-kitab balaghah. Masya Allah, ini kita sudah ini. Sudah.